Orang tidur itu kalau dia bangun sama orang mati ketika dia mati. Yang dia bawa keluar dari hidup ini, dari mimpi dia itu apa? Bukan harta, bukan tahta, tapi ilmu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Fauzan dan para asatiz, Ustaz Ali. Pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Para hadirin, tadi sudah dibahas tentang kebahagiaan atau fauzan. Di dalam Al-Quran, kata fauzan ini sesuai dengan namanya beliau nih. Ya, orang-orang yang mencapai keberuntungan, ya, kesuksesan. Dan ada banyak sekali ayat yang diakhiri dengan kata fauzan azima, fauzan kabira tadi yang dibahas. Selain kata fauzan, kata bahagia juga ada kata sa'adah, sa'idah. Sa'idah itu, tapi dalam Al-Quran hanya dua kali saja disebut kata bahagia. Ya. Nah, di dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal farhan fil yakin war ridha. Wa ja'ala al-humma wal khazan fi syakki was sukhti." Jadi di dalam hadis ini Nabi menyatakan Allah itu dengan keadilannya dan pembahagiannya, pengaturannya, menjadikan kebahagiaan itu ar-rauha wal farhan, kegembiraan, fil yakin war ridha, yaitu di dalam yakin dan ridha. Jadi Allah itu maha adil, tidak meletakkan kekayaan itu, kebahagiaan itu pada harta, jabatan, keluarga, tidak. Allah meletakkan kebahagiaan itu pada al-yakin war ridha, yaitu suatu bentuk apa ya, kalau kita sebut yakin ini kita sudah biasa dengar. Yakin, bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia ya, yakin. Apa yakin ini? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa salah satu tujuan daripada ibadah ini wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bahwa beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang al-yakin itu. Ya, mufassir sebagian mengatakan yakin ini al-maut. Ya. Tapi sebenarnya al-yakin ini juga bisa berarti asy-syahadah, penyaksian. Bahwa karena kita sebut yakin ini, kalau penjelasan di dalam berbagai riwayat itu disebut ada macam-macam yakin. Ya, ada beberapa. Tapi misalnya berkenaan dengan ilmu. Ilmu juga ada ilmu yakin, ya kan? Ilmu yakin, yakin karena informasi ilmu. Ada ainul yakin. Ada yakin karena melihat. Ada yang disebut hakul yakin. Nah, ini semua ungkapan itu ada di dalam Al-Quran. Istilah yakin berkenaan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Proses
keyakinan ini tidak sekaligus terwujud dalam diri kita melalui satu tahapan, ya, tahapan. Nah, kalau kita bicara kebahagiaan, sebenarnya ada hubungannya dengan kesempurnaan. Kesempurnaan ini hanya milik Allah semata, tapi kita sebagai makhluk berproses menuju kepada kesempurnaan. Kalau sudah benar arah kita, masalahnya sudah benar nggak jalan kita, ya. Rasulullah sendiri itu dalam proses terus menerus. Kita tidak bisa mengatakan Rasulullah sudah selesai, tidak. Rasulullah pun di dalam suatu proses perjalanan. Dalam satu salawat disebut salawat Ibnu Biziz dari seorang wali. Allahumma salli ala zati Muhammadiyatil latifatil ahadiyah samsis sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbi falakil jamal. Ini ungkapan luar biasa tentang Rasulullah. Salawat zatiyah. Allahumma salli ala zati Muhammadiyatil latifatil ahadiyah samsis sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbi falakil jalal. Ini dalam maknanya, ya. Ya Allah, aku sampaikan salawat kepada Zat Al-Muhammadiyah, Zat Muhammadiyah, Al-Latifatil Ahadiyah, Latifah Al-Hadiyah. Ini latifah sesuatu yang sangat lembut, yang tunggal, esa, Al-Ahadiyah. Latifatul Hadiyah, samsis sama'il asrar. Matahari lelangit rahasia. Wa mazharil anwar, pancaran dari cahaya-cahaya. Wa qutbi falakil jamal, kutub cakrawala keindahan. Ya, ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qutbi falakil jamal. Allahumma salli ala zati Muhammadiyatil lati, pernah dengar Ustaz? Al-latifatil ahadiyah samsis sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbi falakil jamal. Allahumma bisirri ilaika wa bisyairihi ilaika. Ya Allah, dengan rahasia yang ada padanya dan perjalanannya dalam menuju Engkau, ya. Bahwa Rasulullah pun dalam suatu proses perjalanan yang tidak berakhir, karena kesempurnaan itu hanya pada Allah, ya. Makanya kita baca inna lillahi wa inna ilaihi, bukan fihi. Kita dari Allah dan kita menuju kepada Allah, bukan pada Allah kita dikembalikan, tapi kita on proses terus dalam perjalanan menuju kepada Allah. Tidak ada akhir. Makanya nanti di surga juga, kenikmatan surga itu dari waktu ke waktu itu beda, tidak sama. Kalau kita makan makanan yang sama terus kan bosan. Tapi tiap saat itu makanan di surga berubah. Pengetahuan manusia juga bertambah terus. Pengetahuan. Dan ini semua adalah suatu perjalanan yang tak menuju kepada tak terhingga. Nah, kita tahu siapa, kita mau bahagia, ya, kita harus tahu tujuan hidup kita apa, untuk apa kita diciptakan. Jadi seseorang itu disebut sempurna, ya kan, kalau tujuan penciptaan dia atau tujuan dia tercapai. Tapi masalahnya sekarang ini masalah tujuan kita. Apa tujuan kita di dunia? Ya, kita semua tahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berhamba, untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini untuk apa? Allah tidak butuh ibadah kita, ya. Ibadah ini untuk siapa? Untuk diri kita. Dan tadi, untuk apa ibadah ini kita lakukan? Sampai datang keyakinan itu kepada kalian. Hatta ya'tiyakal yakin. Dalam bentuk yang lain, Allah juga menyuruh menyebut la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Ibadah ini tujuannya kamu menjadi yang manusia yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang meraih
al-yakin itu, hakikatul yakin tadi ini. Agama ini diturunkan Allah untuk membimbing kita untuk meraih kesempurnaan. Dan dengan meraih kesempurnaan itu kita meraih kebahagiaan. Nah, perasaan yang muncul dalam proses ini, kalau seseorang mengejar sesuatu, dia mencapai apa yang dia kejar, dia senang, dia bahagia. Tapi ketika yang dia kejar itu ternyata fata morgana, ternyata setelah sampai, lah tidak seperti apa yang dia sangka selama ini. Nah, ini banyak manusia seperti itu. Dalam hidup di dunia ini dia mengejar-ngejar sesuatu, tapi setelah tercapai ternyata gak ada, kosong, gak ada nilainya. Kebahagiaan yang dia harapkan itu tidak sesuai. Kenapa? Karena yang dia kejar itu bukan yang hakiki, ya. Itu fata morgana, sesuatu yang palsu. Dia menghabiskan waktu di dunia ini mengejar macam-macam harta, jabatan. Tapi setelah selesai ternyata semua kosong, gak ada. Sama dengan orang mimpi, ya kan? Orang mimpi itu dia punya harta, punya jabatan. Tapi ketika dia bangun, apa yang dia dapat? Apa harta jabatan itu ikut keluar bersama dia? Perumpamaan orang hidup di dunia itu seperti itu juga. Kata Nabi, hidup ini, manusia ini al-insan niyam. Manusia ini tidur. Wa idza matu, dan ketika mati baru bangun. Nah, ketika Anda bangun, apa yang keluar dari mimpi? Apa yang bisa Anda bawa keluar dari mimpi? Kalau di situ Anda mengumpulkan harta, jabatan, ya kan, kekuasaan seperti yang sekarang diperebutkan oleh para politisi kita, ya. Sampai sikut sana, sikut sini, harta sampai 7 turunan mereka kumpulkan. Triliunan, tapi karena takut ketahuan disimpang di luar negeri. Dia mati, anaknya pun tidak warisi. Akhirnya uang itu milik orang lain, milik negara lain tempat dia nyimpan tuh duit. Tapi rakyat hidup susah semua, menderita. Udah bayar pajak mahal. Ya, di dunia ini pajak paling mahal itu di Indonesia. Hanya orang Indonesia baik-baik semua. Dijajah 350 tahun juga, alhamdulillah. Kalau menurut Faisal Basri, kita ini jauh lebih, kita sekarang lebih buruk keadaan kita dibanding zaman Belanda. Ya, tapi kita nggak sadar, karena kita ini kayak katak yang dimasak pelan-pelan. Ya, nggak ngerasain tuh panas tuh. Nanti kalau sudah terjadi benturan, bencana, baru muncul kemampuan kita ternyata gagal selama ini. Nah, ini kita belum kelihatan. Kita kalau tidak hati-hati. Nah, banyak orang yang tertipu seperti ini dalam hidup ini. Dia mengejar-ngejar sesuatu, tapi pada saat yang sama dia tidak sadar bahwa yang dia kejar itu fata morgana, bahkan sesuatu yang akan menghancurkan dirinya. Ya, dia meminta sesuatu padahal itu sesuatu yang buruk baginya. Ya, Al-Quran sudah menyebut, asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sangat mungkin kamu itu cinta, ingin sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Ya. Jadi banyak orang mengejar sesuatu, padahal itu buruk buat dia. Tidak ada manfaatnya, bahkan mencelakakan dirinya. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita benci jihad di jalan Allah, kita benci atau berat sesuatu yang sifatnya mengeluarkan harta di jalan Allah, padahal itu kebaikan, khairul lakum. Tapi kadang-kadang karena pengetahuan kita yang terbatas, karena jahil, maka kita tertipu di dalamnya. Nah, inilah saya kira bahwa agama ini ingin kita ini bahagia, sehingga kita tahu menempatkan diri kita di dunia ini, tujuan hidup kita ini. Karena kalau mau disebut bahagia, bahagia itu harus berdasarkan pengetahuan, ilmu. Dan ilmu tadi bertahap. Yakin itu tadi ilmu yakin, pengetahuan dulu yang benar.
Nah, tadi saya katakan bahwa orang tidur itu kalau dia bangun sama orang mati ketika dia mati. Yang dia bawa keluar dari hidup ini, dari mimpi dia itu apa? Bukan harta, bukan tahta, tapi ilmu, pengetahuan. Karena hakikat manusia itu yang membuat dia sempurna itu ilmu. Ya, ilmu. Makanya disebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah itu di akhirat nanti ke derajat yang sangat tinggi itu orang yang berilmu. Tapi ilmu juga ya ilmu yang benar, karena banyak orang ilmunya nggak benar, banyak teori tapi fondasinya lemah. Kayak orang belajar silat yang dia belajari kembangannya tapi dia punya kuda-kudanya nggak ada, entak sedikit udah jatuh dia. Tapi ngomongnya hebat, bicaranya hebat. Nah ini yang kita juga harus waspada. Makanya kita selalu doa tadi, Rabbi zidni ilman nafi'an, ilmu yang betul-betul manfaat, sehingga kita tidak tertipu di dalamnya, mengejar fata morgana pakai nama Allah, ya kan? Wala tagurrannaka billahil ghurur. Jangan sampai kamu tertipu orang-orang yang memakai nama Allah. Sekarang ini umat Islam mundur, terbelakang. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang pakai nama Allah membuat umat ini mundur. Karena dikatakan bahwa umat ini tidak mundur kecuali karena ulamanya lemah. Ulamanya ini lemah karena ilmunya nggak pas. Ya, ilmunya nggak pas. Jadi ya kita ini harus hati-hati sebagai orang yang berilmu. Apakah kita benar-benar mengangkat derajat umat ini atau melemahkan umat ini? Ya, karena sejarah mencatat ada orang yang namanya Bal'am bin Ba'ura, itu di zamannya Nabi Musa, alim, bahkan wali, ya, bukan hanya alim, wali. Dia doa dikabulkan doanya. Disebutkan bahkan Nabi Musa nyasar 40 tahun doanya Bal'am. Itu di sebagian riwayat disebutkan seperti itu, bahwa orang penduduk Palestina takut dengan kedatangannya ini Nabi Musa dan rombongannya Bani Israel. Mereka datang, mereka mau lawan, wah gak bisa. Caranya datengin orang yang dianggap wali. Siapa wali ini? Bal'am. Akhirnya Bal'am awalnya nggak mau, tapi katanya digoda melalui pintu belakang, pintu istrinya yang digoda. Istrinya desak dia, akhirnya dia doa, ya Allah, untuk mencegah datangnya Nabi Musa, sehingga kemudian terjadilah ya memang rencana Allah juga. 40 tahun Bani Israel berputar-putar di padang pasir terkatung-katung. Ya, itu Bal'am. Bahwa selalu ada orang yang merusak juga dari dalam agama ini. Nah ini yang kita juga harus introspeksi. Kenapa umat Islam lemah? Ya, Mahathir Muhammad itu kemarin beberapa waktu yang lalu sempat kritik keras terhadap ulama, bahwa kita ini kadang-kadang hanya diarahkan akhirat saja, ibadah ritual. Seorang mu'allaf baru masuk Islam, namanya sekarang sudah lama dia muslim, Jeffrey Lang, doktor, ahli fisika matematik. Dia mengatakan, dan ini semua ulama juga tahu, bahwa Al-Quran itu yang bicara mengenai ibadah mahda itu hanya 3%. Yang bicara hukum, ayat-ayat hukum itu hanya 3%. 97% ayat Al-Quran itu bicara tentang kehidupan ini, tentang tujuan hidup, pandangan dunia, tentang sejarah dan lain-lain. Tapi kita lihat kebanyakan umat Islam ini berkutat pada yang 3%, yang 97% kita abaikan. Akibatnya apa? Kita tertinggal. Ya masalah pandangan dunia saja, falsafah hidup, tujuan hidup. Kita nggak jelas pendidikan anak-anak kita sampai ke situ nggak? Tujuan hidup kamu apa? Untuk ibadah untuk apa? Sebenarnya ibadah itu sarana Allah mengangkat derajat kamu jadi khalifahnya di muka bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kamu jadi khalifah pengurusin dunia di muka bumi, memakmurkan bumi ini, menggantikan Allah. Tapi kita lupakan ini, kita kejar akhirat, padahal bumi inilah tempat kita berjuang.
tempat kita berbekal. Anda tidak akan meraih akhirat kalau Anda di dunia ini gagal. Udahlah, kita hidup susah aja di sini, nggak apa-apa. Sebagai mukmin, dunia ini penjara, surga buat orang kafir. Jadi ya udah, kalau kita susah itu memang risiko sebagai mukmin. Lah, kata siapa? Anda baca Quran, kita doanya aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ini tujuan kita diciptakan Allah, selain memang dijanjikan surga, itu menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini menggantikan Allah, menata bumi ini, mengelola bumi ini sehingga bumi ini mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan kepada penduduknya, ya, mengangkat derajat penduduknya. Tapi kalau kita lupakan ini, kita asik aja ibadah, kemudian orang zalim di sekeliling kita, kita diam. Mana Al-Quran sudah mengingatkan kita dalam surat Nisa bahwa kita itu tidak boleh diam kalau ada orang dizalimi, nggak boleh. Lihat saudara kita dizalimi sekarang di Palestina misalnya, itu tanggung jawab berat buat kita semua. Bagaimana kita bersikap? Tapi kalau kita lemah, nah ini masalah kita. Tadi Ustadz udah bilang, Ustadz Fawaz, Iran bantu Palestina oleh sebagian ulama kita dicurigai, itu hanya cari panggung, itu gimmick, ini, Masya Allah. Tapi dia nggak nanya, apa yang sudah saya lakukan? Kenapa kita mencurigai niat orang? Itu kan urusan dia dengan Allah, niat dia. Kenapa kita curiga? Ada saudara kita kebakaran, ada yang nolong, wah itu yang nolong bohong-bohongan aja, hanya bantu, hanya pura-pura aja, hanya cari panggung aja lah. Kita sendiri nggak berbuat apa-apa, ya kan? Ini kenyataan sekarang, dan banyak ulama kita sekarang ini yang berpikiran seperti itu, sempit. Allah menegaskan dalam Quran, musuh kita itu zalim, orang zalim, dan kita punya kewajiban menolong orang zalim, siapapun dia, walaupun dia orang kafir. Kalau ada orang kafir dizalimi, kita harus bela. Walaupun musuh kita, kalau dizalimi, kita bela. Jangan sampai kebencian kamu atau permusuhan kamu dengan suatu kelompok membuat kamu tidak adil. Gak boleh. Bahkan Nabi mengatakan tidak bertakwa orang yang merasa gembira ketika musuhnya dizalimi. Masya Allah, ini kan luar biasa. Kalau kita kan alhamdulillah rasain karma. Gak? Dalam Islam tidak boleh kita begitu. Ada orang dizalimi, kita harus bela. Walaupun orang itu musuh kita. Walaupun orang itu musuh kita. Itu Imam Ali Zainal Abidin, itu saksi mata bagaimana keluarganya dibantai, dibunuh dengan cara paling kejam, dihauskan, dikepung, dilaparkan di Karbala. Ya, satu demi satu keluarganya meninggal, dan para sahabat Imam Hussein meninggal dengan cara paling kejam. Tapi ketika orang-orang itu, beberapa di antara mereka itu kemudian dihukum. Di antaranya ada yang dihukum salib oleh penguasa yang datang kemudian. Yang datang bawakan minuman, ngasih makan orang itu disalib, itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Padahal ini orang yang dulu membunuhi bapaknya, saudaranya, keluarganya, dibantai dengan cara paling kejam. Tapi ketika orang itu dizalimi, beliau yang datang bawa minuman, makan. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditetak lehernya pada saat sholat di bulan Ramadan, beliau dalam keadaan luka parah, melihat orang yang membunuh beliau ditangkap dan diikat. Dalam keadaan luka parah, darah bercucuran, dia melihat ikatan itu keras, ketat, sehingga melukai tangan si. Beliau masih sempat longgarkan ikatan itu. Suruh longgarkan, jangan siksa dia. Kasih dia makan sebagaimana kalian memberi makan saya. Bahkan beliau bagi susunya, kasih ke dia. Kalau saya masih hidup, saya akan selesaikan urusan saya dengan dia. Kalau saya mati, terbunuh oleh tebasan pedang dia, maka hukum dia dengan setimpal. Jangan lebih dari itu, jangan melakukan merusak badannya, karena orang kadang-kadang kalau sudah marah
badannya kita cincang kalau perlu. Jangan cari orang lain selain dia. Nah ini keadilan, bahwa kita ini tidak dididik untuk dendam, untuk benci, tidak ada itu. Ya. Nah ini tadi kita katakan bahwa persoalan kita sekarang ini menempatkan keadilan ini di dalam keberagamaan kita. Bayangin kita ini pecah, ribut di antara sesama muslim, lihat di negara Arab tuh. Bagaimana mereka saudaranya ini Palestina itu bangsa Arab. Tetangganya Yordania, Mesir, apa yang mereka lakukan untuk membantu saudara? Yang jauh, Iran itu jauh dari Palestina, nggak bisa masuk Palestina kecuali lewat negara-negara Arab. Sekarang dia kirim rudal aja, yang jatuhkan rudalnya negara Arab juga. Ini kita lihat kenyataan, semua berita kok, bahwa kita menghadapi kenyataan yang begitu menyedihkan, bahwa umat Islam ini jumlah 2 miliar lebih, menghadapi yang hanya 9 juta, 10 juta nggak berdaya. Ya kita harus introspeksi diri kita, ada apa? Ada yang salah dengan pemahaman agama kita ini. Nabi itu setiap khutbah baca fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Tapi yang kita musuhin, wah Salafi, Wahabi, Syiah, Sunni, diantara sesama kita. Nah inilah tantangan yang kita hadapi sekarang. Habis waktu kita diantara kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menolong kita. Nah kembali lagi kepada al-yakin, kemudian ridho. Ini ridho kepada Allah. Kalau kita kembali ayat-ayat fauzan azim itu banyak sekali diantara ayat itu yang menyebut bahwa orang-orang yang mendapat fauzan azim itu adalah radhiyallahu anhu. Ya, Allah ridho kepada banyak. Kata ridho itu selalu dikaitkan dengan fauzan azim. Anda baca Quran, kumpulkan kata fauzan azim, Anda akan dapati sebagian dari kata fauzan azim itu karena mendapatkan ridho dari Allah dan ridho kepada Allah. Nah kemudian terakhir, bahwa orang yang menderita dalam hidup ini, yang susah hidupnya ini, yang tidak bahagia, kham wal khazan, orang yang sedih, susah hidupnya, sumpek ini hidup. Kenapa? Dia sangka buruk, selalu curiga, ya, mencurigai niat orang. Ya itulah saya bilang, kalau ada ustadz kerjanya curigain orang lain, saya nggak tahu ini ustadz macam apa pula ini, ya. Orang berbuat baik, katanya itu bohong. Ya, ada ustadz seperti itu. Anda lihat di YouTube, pendengarnya banyak, ratusan ribu. Apa ini? Anda menilai hati orang. Anda tidak punya hak untuk menilai hati orang. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Orang kalau mengatakan la ilaha illallah pun, walaupun kita tahu itu hanya untuk, menurut kita, dia hanya bela diri saja. Oh itu bohong aja, nggak ada urusan kita. Kalau orang sudah bilang la ilaha illallah, Anda tidak boleh bunuh lagi. Urusan dia dengan Allah. Memang kalian tahu isi hatinya? Nggak ada itu. Tapi ada diantara kita yang ustadz, kiai, pengikutnya ratusan ribu, bisa jutaan, menilai orang lain punya keyakinan tanpa hak, tanpa ilmu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilman. Kalau mau nilai orang lain pakai ilmu dong. Jangan pakai nafsu, pakai kebencian. Nah inilah hum asyak wasyukhti, benci. Dua ini kalau Anda mau menderita gampang, tumbuhkan sakwa sangka dalam diri Anda, curiga terus, pasti Anda menderita. Syukhti, benci. Kalau Anda biarkan diri dalam kebencian kepada siapapun, tugas kita ini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugas kita ini cinta. Kita ini tidak pernah memusuhi orang karena agamanya. Kita punya tugas menyelamatkan orang kok. Dan kita menyelamatkan orang karena cinta. Saya pasti nyelamatin orang karena senang. Kalau saya benci sama orang, saya musuhan sama orang, ya saya tidak akan terdorong untuk menyelamatkan orang itu. Sedangkan tugas kita ini adalah menyelamatkan manusia ini dari kuasa syaitan, membawa mereka menuju keselamatan, membawa mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumat ilan nur. Ini harus ada cinta kasih di antara kita, dan ini fondasi penting di dalam agama kita. Semoga Allah memberkahi kita semua.
Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa dammir a'da'ihim ta'dmira ya qawiyyu ya matin ikfina sarra zalimin ya qawiyyu ya matin ikfina sarra zalimin ya qawiyyu ya matin ikfina sarra zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.